Di area sini saya melihat ada 3 sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Di malam yang sunyi ini, kami menyapa sahabat Sekar, dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tenang lahir dan batin, serta selalu dinaungi cahaya kasih Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini, kami tengah menapaki perjalanan menuju sebuah makam atau petilasan yang berada di wilayah Purwoasri, tempatnya di Dusun Turus, Kabupaten Kediri. Inilah tempat peristirahatan Eyang Wirakarso, Eyang Sri Wahyuni, dan Eyang Tejo Kusumo, seorang tokoh yang begitu dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam vlog kali ini, izinkan kami mengajak sahabat semua untuk menyelami jejak sejarah, spiritualitas, dan kearifan budaya yang terpancar dari tempat ini. Sebuah perjalanan batin yang tetap terpijak pada akidah sebagai umat yang beriman, sambil membuka ruang hati untuk memahami warisan leluhur para leluhur. Saat kita menziarahi makam, petilasan, ataupun punden, sejatinya kita sedang mengenang jasa para pendahulu, mendoakan mereka dengan penuh keikhlasan, agar segala amal kebaikannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita mewarisi jati diri yang adiluhung, maka sudah sepatutnya kita sebagai anak cucu menjaga, merawat, dan melestarikan peninggalan mereka. Bukan sekedar bentuk penghormatan, melainkan juga sebagai wujud syukur atas kearifan budaya yang diwariskan kepada kita. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang khusyuk dan penuh takzim. Latar sejarah dan budaya. Warga setempat mempercayai bahwa Eyang Wirakarso, Eyang Sri Wahyuni, dan Eyang Tejo Kusumo adalah sesepuh atau tokoh spiritual yang memiliki peran penting dalam hal membabat dan membuka wilayah Desa Turus. Nama Wirakarso dan Tejo Kusumo sering digarisbawahi karena merujuk pada kekuatan spiritual dan karismatik yang mereka miliki. Namanya harum sebagai panutan. Petilasan beliau tak pernah sepi dari langkah-langkah para peziarah, baik dari warga sekitar maupun dari luar daerah. Ada yang datang dengan harapan, ada yang datang membawa doa, tapi semua hadir dengan niat tulus menghormati. Lebih dari sekedar sebuah makam, tempat ini telah menjadi sentra spiritual dan budaya. Warga setempat rutin mengadakan ziarah, terutama pada hari-hari yang dianggap sakral dalam tradisi. Inilah wujud cinta dan keterhubungan antara generasi sekarang dengan warisan leluhur yang tak ternilai. Bagi sahabat Sekar yang kelak ingin ziarah ke tempat ini, datanglah dengan hati yang jernih dan niat yang baik. Mari kita jaga tata karma, adat, dan budaya sebagai pusaka agung. Semoga setiap langkah kita diberkahi, setiap doa yang terucap didengar, dan semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa tercurah kepada Eyang Wirakarso, Eyang Sri Wahyuni, dan Eyang Tejo Kusumo, serta tempat yang kita kunjungi ini. Demikian kisah malam ini, semoga perjalanan spiritual ini membawa manfaat, menambah wawasan, dan mempererat ikatan batin kita, baik kepada Tuhan, kepada leluhur, maupun kepada budaya yang telah lama mengakar. Ingatlah, sebagai insan beriman, kita senantiasa berserah dan bertawakal hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sebagai anak cucu, kita juga memikul tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan meneruskan warisan leluhur dari para pendahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
Sahabat Sekar, malam ini kita sudah berada di depan pintu masuk. Di sini terdapat 3 makam atau petilasan. Yang pertama, Eyang Wirokarso. Yang kedua, Eyang Sri Wahyuni. Yang ketiga, Eyang Tejo Kusumo. Yang berada di Desa Turus, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga jasa dan amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Mari kita masuk ke dalam untuk melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Di samping makam atau petilasan di sini terdapat sebuah pohon asem dan sebelahnya lagi ada sebuah pohon yang sangat besar. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Di area sini saya melihat ada 3 sosok. Untuk sosok pertama, seorang laki-laki. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan kurus. Beliau berpakaian seperti jubah berwarna hitam. Beliau juga memakai sebuah mahkota atau kuluk berwarna hitam. Dan untuk sosok kedua, seorang perempuan. Beliau memakai baju berwarna hitam. Untuk postur tubuhnya tinggi. Beliau disanggul. Dan untuk sosok ketiga, beliau seorang laki-laki. Untuk postur tubuhnya juga tinggi kurus. Beliau memiliki rambut yang panjang, serta memakai sebuah ikat kepala berwarna coklat. Di barat makam atau petilasan, di sini ada sebuah pohon yang sangat besar.
Di sini saya melihat ada dua sosok. Untuk sosok pertama, seorang laki-laki, sudah tua, memiliki postur tubuh yang pendek dan kurus. Beliau sedikit membungkuk. Dan untuk sosok kedua, saya melihat ada seekor ular berwarna putih. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit untuk tidur, atau lebih buruknya lagi, membuatmu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang, namun dia sering mendatangimu, bahkan ikut kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tetap hati-hati. Mungkin dia tahu saat ini kamu menonton video ini.